Di masa-masa tertentu dalam kehidupan ini banyak orang Kristen melakukan puasa. Tahu nggak? Ada yang puasa karena sedang mencari jawaban Tuhan, ada yang puasa karena ingin dipulihkan, ada juga yang puasa karena masih merasa bersalah gitu. Jadi ingin membersihkan kehidupannya itu dari dosa-dosanya. Tapi pertanyaan adalah begini, apakah puasa itu emang bisa menghapus dosa? Karena sebagian orang tuh berpikir, wah ini dengan berpuasa saya sedang membayar atau menebus kesalahan saya nih di hadapan Tuhan. Padahal Alkitab mengajarkan kita dengan sangat jelas pengampunan dosa hanya terjadi melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, jika demikian, lalu apa sebenarnya fungsi puasa dalam kehidupan orang percaya? Mengapa Yesus Kristus sendiri juga berpuasa? Dan mengapa gereja sepanjang sejarah tetap memandang puasa sebagai disiplin rohani yang penting? Di episode kali ini, saya Bagi Negeri akan mengupas sangat dalam pokoknya dan luas pemahaman yang sering disalahartikan nih tentang puasa. Agar kita bisa memahami bahwa puasa bukanlah cara menebus dosa, melainkan sebagai sarana untuk membuat kita makin dekat, makin lekat sama Tuhan. Nah, kita akan bicarakan itu lebih jauh. Tapi sebelumnya jika Anda saat ini membutuhkan doa dan penguatan, silakan hubungi nomor telepon di 0811 9914 240 atau melalui WhatsApp di 0822 1500 2424. Dan sekarang di dalam studio ini kita akan berbincang dengan Pastor Glenn Latuheru. Wah, pasti sudah tahu ya. Pengajaran beliau bukan hanya bisa didapatkan dari atas mimbar, tapi bagi Anda yang suka scrolling TikTok atau YouTube channel, Anda bisa temui di Sharing and Praying di platform TikTok ya. Atau di Bible and Bed. Itu dia. Ini dia Pastor Glenn. Apa kabar Pastor? Puji Tuhan. Brother. Kita minum dulu sebelum kita ngobrol. Iya. Nah, ini puasa nih. Katanya orang puasa nggak boleh minum. Nanti dosanya nggak bisa bersih semua. Tapi bener nggak sih kalau kita sebelum ke teologis ya? Iya. Puasa itu sebenarnya emang cara membersihkan dosa kalau dari pendapat Anda? Oke, jadi ya kita mesti tahu dulu kan dari mana kita ambil sumbernya gitu kan. Iya. Kalau sumber dari Alkitab ya jelas enggak Betul. gitu, karena sesuai dengan firman Tuhan bahwa dosa hanya bisa dibersihkan, dosa hanya bisa dimurnikan dengan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Yes. Gitu kan. Yeah. Seperti yang tercatat dalam Ibrani 9 ayat 22, tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Juga dalam Efesus 1 ayat 7, dalam Dia kita memiliki penebusan darahnya, itu pengampunan dosa. Jadi clear kalau sesuai pertanyaan, apakah dosa itu bisa diampuni atau dihilangkan atau dihapuskan hanya dengan puasa? Jelas tidak gitu. Karena kan dosa sendiri artinya kalau dalam bahasa Inggris itu kita lihat seperti apa yang dalam Tuhan Yesus katakan dalam doa Bapa kami, forgive us our debt. Jadi dosa itu hutang, bukan cuman sekedar sin tapi hutang ya kan. Hutang nggak bisa dihapus hanya dengan berhenti berhutang. Kira-kira kan begitu kan? Ini menarik nih pemikiran ini. Hutang nggak bisa dihapuskan hanya dengan berhenti berhutang. Tentu harus dibayar. Gitu. Jadi cara bayarnya bagaimana? Ya harus ada yang membayar. Nah, itulah pengorbanan Yesus Kristus. Jadi jelas puasa tidak bisa dihilangkan, dihapuskan hanya dengan dosa tidak bisa dihapuskan, dihilangkan hanya dengan berpuasa. Tentu harus datang sama Yesus sesuai dengan firman Tuhan. Gitu. Iya, berarti kalau misalnya ada orang percaya ikut puasa, ini mulai sekarang sudah belajar nih teman-teman semua nih, ya kan, bahwa bukan untuk membersihkan dosa, karena itu satu hal yang keliru. Ya, secara teologis pun juga itu tidak tepat ya. Berarti kalau kita puasa itu untuk apa? Jadi kita mesti tahu dulu dari mana nih awalnya puasa gitu kan ya. Dalam perjanjian lama jelas juga banyak yang sedang berpuasa, mulai dari Daniel, kita kenal seperti puasa Daniel. Betul. Esther kita kenal seperti puasa Esther gitu kan. Bahkan Tuhan Yesus sebelum memulai pelayanannya, Tuhan Yesus memulai puasa 40 hari. Jadi kalau kita bilang orang percaya boleh nggak kira-kira kita berpuasa? Sangat boleh. Bahkan mungkin haruskan ya. Iya. Idealnya seperti itu gitu ya. Gitu. Karena kan biar bagaimanapun puasa kan melatih diri, gitu, melatih diri untuk menguasai hawa nafsu, ya kan. Bukan cuma sekedar puasa yang artinya pause, berhenti gitu kan. Setelah itu berhenti buka puasa, mulai lagi buat dosa lagi, mulai menyakiti sesama lagi, berhenti makan terus makan mulai liar lagi, rakus lagi, nggak bisa mengontrol. Jadi justru
kita orang percaya berpuasa itu bukan untuk menghapus dosa, tapi melatih kedisiplinan rohani, untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, menanyakan kehendak Tuhan, kita mau memulai pelayanan, lebih dekat, lebih intens, lebih intim lagi dengan Tuhan. Ini kalau ada pertanyaan, berarti kalau saya nggak puasa, saya nggak dekat dengan Tuhan. Jawabannya apa tuh? Jadi kita juga mesti tahu kan, jadi gini, ketika kita puasa, kita nggak bisa bilang, oh saya yang berpuasa lebih rohani dari orang yang tidak berpuasa. Gitu kan, sama seperti Tuhan Yesus tegur orang Farisi. Orang Farisi pada saat itu bersama-sama dengan orang pemungut cukai. Pada saat itu dia bilang gini, Tuhan Yesus, Tuhan saya ini lebih rohani, saya berpuasa seminggu 2 kali. Gitu kan, Tuhan Yesus bilang begini, lu terlalu sombong. Orang pemungut cukai ini dia nggak berpuasa, dia orang yang jauh dari Tuhan, tapi dia mau datang sama Tuhan, menyadari dosanya. Jadi intinya adalah bukan soal karena berpuasa terus saya jadi lebih dekat dengan Tuhan, saya berpuasa saya lebih rohani dengan lebih hubungan lebih rohani, kan enggak gitu kan. Justru berpuasa lebih memperbaiki diri, itu tujuannya. Jadi berpuasa saya memperbaiki diri supaya semakin hari saya semakin dekat dengan Tuhan, dan dibarengi dengan hal itu juga kita nggak semakin menghakimi orang lain gitu kan, justru semakin mengendalikan diri saya, lebih sadar akan hidup saya dekat dengan Tuhan, butuh Tuhan, kira-kira seperti itu. Jadi bukan hanya karena sebagai budaya, atau sebagai ritual, kebiasaan, ya, atau ini saatnya untuk berpuasa, apalagi ini sudah menjelang Paskah, ya kan, puasa nggak nih, masa nggak puasa, gitu. Nah ini betul nggak kalau ada pembicaraan gini, atau lebih baik, ayo puasa, atau sebenarnya berikan saja haknya. Ya udah kalau mau puasa silakan, nggak juga nggak apa-apa. Atau bagaimana kalau pandangan Anda? Iya, jadi memang puasa itu nggak bisa dibatasi hanya momentum atau oh udah mau Paskah nih, ayo puasa yuk. Setelah Paskah nggak puasa dong. Udah mau Natal nih, oh, nggak usah Natal. Puasa kan Paskah. Jadi jangan gitu juga. Jadi memang intinya adalah kita mesti tahu bahwa puasa itu bukan soal momentum karena mau Paskah, momentum atau karena mau Natal gitu kan. Justru kan Natal nggak puasa jadinya. Kenapa? Karena banyak kue nastar. Nggak mungkin saya puasa pendeta gitu ya kan. Makan-makan apa segala macam nggak mungkin puasa gitu. Jadi bukan soal kapan waktunya kalau dalam puasa kita, tapi soal apa yang saya rindukan dapati ketika saya berpuasa. Sehingga pada akhirnya semua kembali lagi kepada fokus hati kita. Apa sih motivasi saya berpuasa? Apa sih tujuan saya berpuasa? Apa sih kira-kira yang saya mau dapati dalam puasa saya, kedekatan saya dengan Tuhan? Sehingga tidak menjadikan puasa itu sebagai momen-momen tertentu. Karena kan kalau mau seminggu sekali berpuasa silakan. Mau sebulan sekali berpuasa silakan. Intinya dalam berpuasa kita melatih diri kita untuk menahan nafsu, melepaskan pengampunan. Intinya gini, sikap hati kita sama Tuhan clear gitu. Dan itu melatih kedisiplinan rohani kita untuk lebih dekat lagi dengan Bagaimana Tuhan. kalau sama Tuhan clear, sama yang sebelah nggak clear gimana itu? Wah itu bahaya itu. Itu sangat-sangat. Tapi rajin puasa. Itu banyak kejadian. Nah itu gimana tuh? Itu banyak kejadian. Jadi jangan sampai kita puasa-puasa itu kan bicara hubungan kita dengan Tuhan. Oh, kayaknya benar-benar bergetar gitu ya kan, bergetar. Living in the holiness. Tapi masih belum bisa ketemu sama satu orang ini gitu. Yes. Itu kan tercatat dalam Yesaya 58. Ya. Bagaimana ketika Tuhan, umat Tuhan bilang begini, kami ini udah berpuasa loh Tuhan. Kami ini udah melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi ternyata Tuhan tegur, tidak, puasa seperti itu tidak aku kehendaki. Kenapa tidak dikehendaki? Karena ketika kamu puasa, kamu merasa hubunganku dengan kamu baik, hubungan manusia dengan Tuhan baik, tapi hubungan dengan sesamanya hancur. Dia menindas, dia membuli, mungkin pada saat itu dia merugikan hidup orang lain. Padahal dia bilang, wah saya kan sedang puasa. Itu juga tidak berkenan. Bahkan itu juga sikap tidak mau mengampuni pun, walaupun rajin puasa, itu pun juga akhirnya menjadikan puasa kita sia-sia gitu maksudnya. Yes, jadi kan memang pada akhirnya kan kita puasa hubungan dengan Tuhan. Tapi hubungan dengan Tuhan ini akan terbukti dengan hubungan kita dengan sesama. Buah dari hubungan kita dengan Tuhan akan terlihat dari buah dari hubungan kita dengan sesama. Itu akan melahirkan kasih yang bisa mengampuni. Amin. Itu makanya 1 Yohanes 4 ayat 4 kan, kalau kamu bilang mengasihi saya, kamu puasa buat saya, tapi kamu nggak mau ngampunin yang kelihatan sama kamu, wah kamu ini pembohong, ini pendusta kamu ini. Betul.
Masa kita hidup dalam dusta ya? Jangan ada dusta di antara kita Iya, kalau itu bisa dia. kan gitu. Itu dia. Tapi kalau misalnya kita lihat dari case Daniel, Esther dan juga Tuhan Yesus ya. Ini kan 3 pribadi dalam konteks 3 yang berbeda kan. Iya. Daniel di masa pembuangan, Esther juga pada saat rentan sekali Iya, kan. Ini ada satu pertaruhan yang besar kalau saya ketemu sama Iya, sang raja nih. iya. Dan Yesus adalah ketika dia memulai Mulai pelayanan. Dari 3 hal ini, mana yang lebih practically dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bisa orang percaya lakukan lalu diterapkan di edukasi dalam keluarga sehingga dari usia dini mereka sudah mulai belajar dan tahu nih puasa itu bukan hanya karena disuruh gereja. Ya kan rata-rata kalau zaman dulu waktu kita kecil dulu kan sebelum kita mengenyam pendidikan teologi kan, ayo udah kenapa? Itu gembalanya ngomong suruh kamu puasa. Ya sudah kita kata gembalanya puasa gitu kan. Padahal sebenarnya mana yang lebih cocok atau ketiga-tiganya itu sebenarnya bisa diaplikasikan. Ya, jadi kembali lagi kepada puasa. Puasa itu kan bukan cuma sekedar berhenti makan, berhenti minum gitu kan. Tapi bagaimana kalau Daniel kita tahu kisahnya bagaimana dia meminta perkenanan Tuhan, meminta Tuhan tuntun jalan saya, beri saya kekuatan. Di zaman sekarang juga ada orang-orang yang memang dia pikir Tuhan, saya nggak kuat nih ngadepin rumah tangga saya nih. Saya ngadepin istri saya, ngadepin suami saya nggak kuat. Ada lagi yang ngadepin usaha bisnis yang sedang goncang hari-hari ini. Saya butuh tuntunan Tuhan, dia berpuasa, silakan. Nah berapa lama puasanya? Nah itu dia, jadi kembali lagi bukan bicara soal waktu. Tadi kan kayak Paskah gitu kan, bukan bicara soal waktu, tapi bicara tentang Tuhan, saya mau lebih dekat lagi. Nah akhirnya ujung-ujungnya kebentur dengan satu keadaan yang apakah dengan puasa saya harus memaksa Tuhan? Iya kan, akhirnya kan ujung-ujungnya begitu kan. Seperti kita, udah nih saya sudah nyogok gitu kan, nyogok Tuhan gitu kan, dalam tanda kutip nyogok Tuhan. Nggak bisa begitu. Jadi kan kita mesti tahu dengan puasa itu bukan memaksa Tuhan untuk melakukan kehendak kita. Puasa memaksa kita melakukan kehendak Tuhan. Ini menarik. Berarti kita juga harus memikirkan motivasi kita tuh apa sebenarnya dengan puasa ini. Iya. Karena itu bisa jadi senjata makan Tuhan nanti. Betul, kan. kesombongan rohani jatuhnya. Atau kita malah jadi terlalu agresif sama Tuhan kan gitu. Iya, iya. Jadi kayak kita jadi Tuhannya, Tuhan jadi hambanya. Itu kan kebalik. Iya. Sering kali kebalik loh. Lakukan ya Tuhan. Bahaya itu. Apalagi udah 3 hari nih nggak makan nggak minum kayak Esther. Ini kok tender belum kelar-kelar juga nih. Itu dia sakit bahaya. belum sembuh. Iya. Itu jawabannya gimana tuh? Akhirnya kita terjebak dalam keadaan seperti itu. Makanya kita mesti pegang prinsip itu. Puasa bukan memaksakan kehendak saya terjadi, tapi memaksakan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup saya. Wow. Gitu, itu puasa yang memang kita mesti tahu akan itu. Jadi kalaupun kita berdoa, kita berpuasa, kayak kasus Daniel, kasus Esther, bahkan Tuhan Yesus dalam pelayanannya, kita berpuasa untuk merendahkan diri supaya minta perkenanan Tuhan, bukan rencana saya yang jadi Tuhan, tapi rencanamu. Itu yang Tuhan Yesus bilang Taman Getsemani kan, bukan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu. Sehingga akhirnya dalam berpuasa kita minta tuntunan. Bukan ngarahin Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau, bukan memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita ingin. Tuhan, udah saya puasa ya, ayo sekarang lakukan kehendak Tuhan. Tuhan, saya udah puasa ya, ayo sekarang pulihkan kesehatan saya. Itu kan sama aja beda, nggak ada bedanya kalau kita pergi ke Gunung Kawi gitu kan. Kita udah kasih potong ayam hitam, apa segala macam terus terjadi, nggak seperti itu. Jadi kita juga harus bisa mulai mengintrospeksi diri juga ya. Setiap kali kita melakukan puasa ini, kita introspeksi lagi. Tujuan saya puasa ini apa? Lalu kemudian juga jangan sampai kita jatuh dalam satu perangkap pikiran yang sia-sia bahwa ini biar doa saya didengar. Berarti kita sedang mengatakan bahwa selama ini kita berdoa nggak didengar sama Tuhan. Iya, betul. Nah itu kalau ada orang yang masih berpikir seperti itu, bagaimana cara untuk bisa ngajak ngobrolnya bahwa ini kamu puasa ini bukan, karena saya pernah ketemu gitu. Kok sampai sekarang kok nggak kelar-kelar puasanya? Belum jawab doa aku belum didengar sama Tuhan. Waduh. Ini gimana nih cara untuk bisa memberikan sebuah edukasi, insight yang benar? Ya karena kita terbiasa terjebak dengan konsep take and give kan. Iya kan, kita udah terjebak dengan konsep itu. Jadi Tuhan, saya udah ke gereja ya, ayo sekarang lakukan bagian Tuhan. Tuhan, saya udah kasih perpuluhan ya, ayo sekarang kerjakan bagian Padahal Tuhan. sebelum kita baik pun Tuhan sudah selamatkan kita ya. Iya, apalagi kita udah lakukan itu. Kan gitu kan, kasarnya gitu. Hanya karena ketidakmengertian itulah, makanya kita terjebak dalam konsep beribadah untuk mendapatkan sesuatu gitu. Karena konsep itu selalu ada gitu kan, hukum itu dibawa ke gereja, hukum itu dibawa ke perkara-perkara rohani, sehingga ketika kita berpuasa pun kita beranggapan Tuhan akan kerjakan sesuatu nih dalam kehidupan kita. Akhirnya kalau Tuhan nggak buat, ataupun Tuhan buat tapi versinya berbeda, kita mulai kecewa. Makanya tidak sedikit orang akhirnya tidak tertarik lagi buat puasa. Berarti bukan cuma pertumbuhan rohani, tapi penguasaan diri. Yes.
Karena penguasaan diri sangat berhubungan dengan keinginan itu. Wah, itu berat loh penguasaan diri itu kalau secara manusia. Makanya Yesus bilang kan, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Sangkal diri itu kan salah satunya tahan nafsu makan apa segala macam. Iya. Di depan ada makanan-makanan yang diputar begitu tuh, Pastor. Iya. Waduh. Aduh, itu luar biasa sadap itu ya kalau orang nggak bilang sadap. Tapi bagaimana kalau misalnya ngabisin waktu sambil main TikTok? Ya kalau main TikToknya sambil lihat semua Firman pengajaran gitu Pastor kan? nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Nah, ini TikToknya sambil yang apa? Bukan TikToknya, tapi Iya, maksudnya iya. dia ngabisin main game online atau sambil nonton film-film yang Nggak jelas, ya ya nggak kan? jelas. Yang penting ngabisin Ngabisin waktu, waktu, habis itu baru masuk kamar tidur lagi. Pertanyaannya boleh apa enggak? Wah, kalau bicara boleh atau enggak, Nanti pasti pakai Paulus nih. Ini bukan masalah. itu dia. Baru mau ngomong, bukan soal bicara boleh atau enggak, Tapi membangun apa enggak ya, gitu ya. kan. Jadi memang maksudnya gini, kita puasa jangan cuman sekedar pause tadi saya bilang. Betul. Karena kalau cuman sekedar pause, lu cuman berhenti makan, tapi lu nggak doa, itu nggak beda sama diet jatuhnya. Banyak loh. Sekarang teman-teman hamba Iya kan? Tuhan kita tuh. Lu mana waduh, puasa? weh, Puasa. Puasa apa? Wah, puasa Daniel tuh apa? Lu turun 5 kilo. Ini langsung pada puasa Daniel semua dengerin. Dan tujuannya apa nih kita Iya, gitu iya, kan? iya. Ya habis gimana nih, kita juga puasa kan tapi butuh kesehatan. Oke, kalau puasa kesehatan ya jadi motivasinya bukan puasa. Lu lebih baik lu jendela makan aja 1 kali. Diet aja sekalian. Iya. Jangan puasa karena puasa itu bicara hubungan kita dengan Tuhan. Exactly. Yang akhirnya berdampak hubungan kita dengan sesama. Itu Amin. pasti berbuah. Amin. Begitu kan. Amin. Jadi hati-hati terjebak dengan pause tadi tuh. Iya. Pause gitu, berhenti sesaat, jeda. Iya. Sehingga akhirnya kita nggak berhenti makan, kita berhenti minum, tapi kita masih main gadget seharian. Kita nggak bangun hubungan dengan Tuhan, Itu kita nggak doa, kita nggak baca Alkitab. Kenapa? Yang penting saya puasa. Jadi Ya, sebenarnya bukan gadgetnya, tetapi kontennya. betul. Ya, kontekstualnya kita pegang Iya, gadget itu iya, untuk ngapain dan iya, apa gitu tuh. iya. Kalau posting-posting yang baik sih nggak apa-apa ya. Iya gitu. kan, Tapi itu sekaligus juga melatih ketajaman kita mengenai pengetahuan firman Tuhan, Yes. ya kan gitu kan iya, maksudnya. iya, iya. Maksudnya intinya menghabiskan waktunya. Itu kalau sih. masih kecil boleh nggak kita ajarin puasa orang tua? Sangat boleh melatih kan. Kita kan latih kan. Kayak saya punya anak sekarang umur 11, jalan 12, kelas 6 SD. Kita mulai ajarin dia latih walaupun cuma Boleh setengah kasih hari. tahu nggak gimana cara-caranya? Maksudnya pertama kali sarapannya jam berapa atau terakhir makan jam Oh berapa? gini, iya, ada banyak yang nanya. Kita mulai jam-jamnya gimana sih? Karena kan biasa kan kalau mau puasa ya kita mulai stop dari mana, jam Iya, berapa, bukanya iya, jam berapa, iya. kembali makan gitu ya. Betul. Kembali lagi itu bebas sebenarnya. Jadi gini, kita kan kembali lagi ke motivasi ya. Bukan cuma sekedar berhenti makan, bukan cuma stop makan berapa jam, bukan. Tapi kalau memang mau melatih adalah coba kita bangun pagi, kita nggak usah makan, nggak usah minum. Start bangun pagi. Oh kalau bangun pagi jam 12 gimana? Jangan begitu juga gitu ya kan. Iya. Bangun pagi misalkan jam berapa, kita udah mulai doa, kita mulai baca Alkitab. Nanti kita mau buka jam berapa, terserah. Ada yang buka jam 12 nanti, ada yang buka jam 3 sore, atau ada yang buka jam 5 sore, jam 6 sore. Tapi kalau kita mau buka jam 2 gimana? Bebas. Tapi jangan tergantung sama jamnya. Tergantung sama lu mau komit buka jam berapa. Atau maksudnya gini, kembali makan jam berapa? Oke. Kembali minum jam berapa? Idealnya berapa jam kalau untuk anak-anak? Oh kalau bicara anak-anak, saya melatih anak saya tentunya dengan mencontohkan terlebih dahulu ya. Jadi kita sebagai orang tua mencontohkan, terus mereka mulai tanya kenapa sih berpuasa, kita ajarin lah, ya kan. Dari situ dia mulai melatih. Coba saya bukan nggak makan nggak minum ya Dad ya. Saya coba berhenti makan tapi masih minum gitu kan. Sampai jam berapa? Ya biasanya dia pagi udah makan. Nah ini skip makan pagi aja. Nanti jam 12 dia bisa makan gitu kan. Jadi dilatih kecil-kecil aja gitu. Yang penting dia tahu bahwa saya harus mulai melatih diri saya berpuasa, gitu. Tadi kan tapi makasih nih penjelasan yang bisa langsung diadaptasi. Yesaya 58 tadi kan berpuasa tapi hatinya kan nggak berubah. Ya, itu boleh nggak? Penjelasannya kenapa kok mereka nggak berubah padahal mereka sudah melakukan apa yang dikatakan Kita bisa baca Alkitab dulu ya sebentar. Boleh, silakan. Ya, dalam Yesaya 58 ya. Yesaya 58 itu ayat yang ketiga dan ayat yang keempat saya bacakan. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan? Engkau di sini Tuhan. Mengapa kami berpuasa dan Tuhan tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga?
Sesungguhnya, firman Tuhan bilang begini, sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua burumu. Ayat 4, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah, sambil berkelahi, memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Jadi kita itu yang tadi kita bahas. Jadi kita bilang kita sedang puasa, tetapi hubungan kita dengan sesama nggak berubah, gitu loh. Kita sedang berpuasa, yang berpuasa kita bilang saya sedang mencari kehendak Tuhan, saya melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi hubungan kita dengan sesama ya masih kepahitan. Ketemu di jalan padahal masih puasa nih, ketemu di jalan, dia lewat, buang muka, atau lari pindah jalan yang lain. Itu yang berbahaya gitu, sehingga akhirnya puasa tetap puasa, tapi hubungan dengan sesama hancur. Sedangkan seharusnya puasa yang benar itu terjawab di ayat 6 dan ayat 7-nya. Dari Yesaya 58, firman Tuhan bilang begini, bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya, mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Nah, untuk masa Kristen di masa kini, ini pesan penting banget sebenarnya. Yes. Nah, bahasa sederhananya apa? Perbaiki hubunganmu dengan sesama. Ya, jangan hanya fokus. Bukan berarti kita bilang kita berhubungan dengan Tuhan, tadu hubungan saya dengan sesama aja dong pendeta, hubungan dengan Tuhan. No, hubungan yang baik dengan Tuhan selalu pasti akan menghasilkan hubungan yang baik dengan sesama. Jadi kalau hubungan kita dengan sesama nggak beres, itu berarti something wrong with hubungan dengan Tuhan. Apa bahaya latennya kalau motivasi kita dalam berpuasa itu salah, keliru kalau kita berpuasa? Ya tentu nggak mendapatkan insight rohani apa-apa, itu yang pasti. Gitu tapi kan. itu firman Tuhan loh, bisa apa loh? Sekalipun itu kan, itu ahli Taurat kan itu semua. Itu yang ditegur Tuhan Yesus, orang-orang Farisi itu kurang hafal apa sampai diikat-ikat Alkitab gitu, firman Tuhan di tangan kepalanya sampai gitu. ke kepala semua. Iya, jadi memang ya sederhananya sih begini, dari buahnya lah orang akan melihat siapa kita. Dari buah itu apa sih, bisa dilihat kok. Firman Tuhan kan bilang buah itu bisa dinikmati, buah itu bisa dilihat, buah pertobatan. Salah satu buahnya itu adalah pengendalian diri, buah roh gitu. Nah, pengendalian diri apa? Ya ketika kita dihianati, dikecewakan, dirugikan, kita masih bisa mengampuni nggak? Ujung-ujungnya kan ke situ, ke pengampunan juga. Jadi dampaknya adalah bukan soal seberapa dekat intim hubunganmu dengan Tuhan, tetapi lihat apakah hubunganmu dengan Tuhan itu menghasilkan sesuatu yang baik kepada sesama. Jadi keintiman kita dengan Tuhan karena puasa itu harus ada buah dan dampaknya di hadapan mata manusia secara jasmani. Kalau ada yang bertanya, ini kan gereja lagi banyak puasa mau pasca atau apa segala macam. Untuk para pelayan-pelayan Tuhan kadang-kadang kan suka ke kesibukan nih, terlalu sibuk melayani. Sibuk melayani. Ya, bisa tolong kasih insight buat pelayan Tuhan nih. Kalau pelayan Tuhan, karena justru saya lihat juga di lapangan kok banyak yang kendor ya gitu hari-hari ini gitu. Jadi biar bagaimanapun kan kita sama-sama pelayan Tuhan gitu, sama hamba Tuhan, kita tahu bahwa ketika kita melayani sesama kita, maka kita sedang menguras energi kita. Exactly. Ya, jadi ketika kita melayani, jangan lupa juga minta masukan dari Tuhan. Untuk apa? Untuk Tuhan mengisi kita kembali sesuatu. Nah, caranya bagaimana? Puasa. Sehingga ketika kita berpuasa, kita dapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan, kita bisa lagi kembali melayani. Tapi kalau kita terus melayani, tapi hubungan kita dengan Tuhan kurang baik, kita nggak pernah melatih diri kita berpuasa, yang ada kita kering. Nah, kering dampaknya apa? Ribut itu akhirnya. Betul. Karena kekeringan rohani akan menghasilkan ketumpulan rohani gitu, sehingga pada akhirnya kita mulai serang sana, serang sini, sekalipun kita ada di gereja. Dalam pelayanan kita mulai cari kekurangan si ini, cari kekurangan si itu, padahal kita sibuk dalam pelayanan. Kenapa? Karena kurang hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi kekurangan hubungan yang baik dengan Tuhan juga berbahaya. Last but not least, apa yang bisa Anda sampaikan untuk semua sahabat-sahabat CBN Expert bahwa menjadi orang Kristen di masa sekarang ini dengan tantangan dan juga pergumulan yang memang ada di depan mata ya, kita melihat seperti apa puasa practically-nya yang bisa diaplikasikan, dan mungkin apa yang Roh Kudus sampaikan bisa Anda sampaikan. Silakan, Pastor. Haleluya. Jadi teman-teman CBN yang menyaksikan hari ini, saya percaya bukan suatu kebetulan, dan satu hal yang saya mau sampaikan tentang puasa ini, puasa baik.
itu melatih kedisiplinan rohani kita, melatih ketajaman kita dengan Tuhan untuk lebih lagi intim dengan Tuhan. Tapi ketahuilah, caranya adalah ketika kita berpuasa selalu harus menghasilkan dampak. Apa dampaknya? Hubungan kita dengan sesama akan semakin baik, hubungan kita dengan sesama akan saling menguatkan, karena buah dari puasamu kepada Tuhan, buah dari hasil hubunganmu dengan Tuhan akan menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh sekelilingmu. Mungkin sekelilingmu adalah suamimu, mungkin sekelilingmu adalah istrimu, mungkin dia adalah anak-anakmu, mertuamu, menantumu, teman pelayananmu. Dia bisa memetik buah itu, yaitu buah hasil dari puasamu, kedekatanmu, keintimanmu dengan Tuhan. Dan yang mau memulai puasa, silakan memulai puasa. Caranya bagaimana, Pastor? Silakan, kalau saudara biasa bangun pagi, ya udah start bangun pagi, saudara bisa stop, berhenti makan, berhenti minum, tentunya sambil doa dan baca Alkitab. Dan kalau mau buka jam 12 atau kembali makan minum jam 12 nggak apa-apa, tapi latih gitu ya, latih. Atau kembali jam 5 sore, kembali mulai makan dan minum, silakan. Tapi intinya adalah berpuasa bukan hanya pause seperti tadi saya dan Pastor Otniel bahas, tapi di situ kita melatih diri kita untuk lebih intim lagi dengan Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan, lebih mau mencari Tuhan. Tuhan, apa sih yang Tuhan mau? Bukan memaksa Tuhan untuk melakukan kehendak kita, tetapi maksa diri kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Wow. Ini hari ini kita belajar satu hal yang sangat penting, betul kan? Puasa bukanlah cara untuk menebus dosa, ingat itu. Dosalah yang sudah ditebus oleh pengorbanan Kristus sekali untuk selama-lamanya di kayu salib. Namun puasa tetap memiliki tempat yang sangat penting ternyata dalam kehidupan orang percaya. Puasa adalah disiplin rohani yang akan menolong kita untuk belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Belajar menata hati kembali. Dan mulai belajar untuk mengatur fokus kita. Hidup kita kepada kehendak Tuhan. Karena ketika kita berpuasa dengan hati yang benar, kita belajar untuk menaklukkan segala keinginan diri ini. Kita belajar mendengar suara Tuhan lebih peka dan memastikan hubungan kita dengan Tuhan semakin dalam. Jadi jika selama ini Anda memandang puasa sebagai kewajiban religius atau ini cara saya membayar kesalahan-kesalahan saya, inilah saatnya untuk berhenti dari pemahaman tersebut dan belajar kembali memahami makna puasa sesungguhnya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Lakukanlah puasa bukan untuk mendapatkan pengampunan atau jawaban doa. Tetapi lakukanlah puasa sebagai respon kita. Karena kita mencintai dan kita mengasihi. Kita mau menyatakan. Kita mau belajar dalam ketaatan total kepada Tuhan. Yang sudah terlebih dahulu mengampuni kehidupan kita dari dosa-dosa kita. Ayat emas kita hari ini. Tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan. Berbaiklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Yoel pasal 2 ayat 12. Terima kasih sudah mengikuti Cahaya Bagi Negeri hari ini, luar biasa banget. Jika Anda terberkati dengan topik hari ini, jangan lupa berikan like, share video ini ke orang terdekat Anda dan subscribe channel Jawaban Kami untuk terus mendapatkan konten yang mengubah hidup Anda. Saya Andi Otniel dan Pastor Glenn Latuheru mengucapkan terima kasih, Pastor. Thank you so much ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. See you on the next time dengan story yang jauh lebih mengubah hidup kita.